Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Kusuma, dosen tetap Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Anda sedang menyaksikan video pembelajaran yang merupakan bentuk pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang didokumentasikan pada video ini adalah mata kuliah Studio Gambar Teknik Arsitektur, kode TA112. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan keahlian program studi yang wajib dikontrak oleh mahasiswa semester 1. Studio Gambar Teknik Arsitektur mengajarkan norma dan keterampilan dasar dalam prestasi arsitektur secara manual, baik dengan alat bantu terukur untuk gambar kerja maupun tidak terukur seperti sketsa dengan metode freehand. CPMK Studio Gambar Teknik Arsitektur menitik beratkan pada pemahaman dasar tentang gambar teknik dan sketsa arsitektur, serta implementasi kemampuan teknis tersebut pada lingkup pendidikan teknik arsitektur dan proses perancangan arsitektur. Konten mata kuliah ini mencakup berbagai aspek fundamental dalam presentasi manual arsitektur, melingkupi bahan dan alat penggambar, standar-standar gambar seperti standar huruf, simbol, notasi, dan informasi gambar kerja, kemudian jenis-jenis proyeksi seperti ortografik dan perspektif, hingga teknik dasar mensketsa yang melingkupi naung dan bayangan, tekstur, elemen arsitektur, hingga aplikasi sketsa arsitektur yang mencakup proporsi, komposisi, dan ekspresi, serta aplikasi gambar kerja sederhana. Materi yang akan disajikan pada pembelajaran kali ini adalah materi pertemuan ke-8 tentang dasar menggambar perspektif, di mana mahasiswa diharapkan memahami prinsip gambar perspektif dan mampu menerapkan prinsip gambar perspektif pada gambar objek-objek sederhana. Pembelajaran disampaikan melalui metode ekspositori dan demonstrasi berdasarkan studi kasus sederhana. Melalui kurikulum berbasis OBI, pembelajaran pada mata kuliah Studio Gambar Teknik Arsitektur dirancang agar mahasiswa mampu menunjukkan capaian kompetensi secara terukur, khususnya dalam menguasai prinsip dasar gambar perspektif melalui proses latihan di studio, asistensi, dan penilaian berbasis kinerja. Hal ini akan menghasilkan bukti pembelajaran otentik berupa karya gambar arsitektur yang akurat, proporsional, dan komunikatif. Berikut adalah dokumentasi video pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Pagi Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Kita berdoa sebelum melaksanakan perkuliahan hari ini, agar perkuliahan hari ini diberkahi dan kalian mendapatkan ilmu pengetahuan dan manfaat yang diperlukan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya cek kehadiran dulu ya. Hari ini pertemuan ke-8. Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir hari ini ada 2 orang Bapak. 2 orang. Ada Muhammad Zakaria Andika Sofyan dan Realif Hafiz Maulana. Zakaria sama Realif. Baik. Nanti KM tolong dibuka LMS-nya terus di-approve pertemuan kali ini ya. Baik Bapak. Ya. Hari ini pertemuan ke-8. Minggu lalu kita sudah membahas tentang proyeksi. Tapi proyeksinya berbeda, proyeksi ortografik ya dan gambar piktorial. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Isometri. Ya? Isometri. Isometri. Apalagi yang kalian ingat tentang materi minggu lalu? Dimetri Bapak. Dimetri. Ada apa lagi? Gambar piktorial, oke. Nah, kali ini kita maju ke materi selanjutnya. Berbeda dengan proyeksi yang sebelumnya kalian pelajari di proyeksi ortografik, kita akan mempelajari proyeksi perspektif. Ya, ini jenis proyeksi lain yang biasa digunakan dalam gambar-gambar arsitektur. Ya, jadi penting untuk memahami proyeksi perspektif. Capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah, jadi kalian diharapkan untuk nanti memahami prinsip gambar perspektif secara umum, kemudian mampu menerapkan norma dan prinsip gambar perspektif tersebut ke dalam gambar perspektif sederhana, gitu ya. Nah ini materi minggu lalu tentang proyeksi ortografik dan proyeksi piktorial ya. Ada yang bisa berpendapat bedanya apa sih gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan?
Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Boleh. Ya, boleh. Kalau untuk yang sebelah kanan itu ada titik hilangnya, kalau yang sebelah kiri itu lebih ke proyeksi dari gambar 2 dimensi. Proyeksi dari gambar 2 dimensi. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau misalnya dimensi paralel itu garisnya nggak pernah bertemu di dalam satu titik dan ukurannya akurat, tapi kalau misalnya perspektif garisnya selalu bertemu di satu titik dan sesuai dengan penglihatan mata biasanya. Oke, terima kasih Vian. Ya, jadi betul ya, yang sebelah kiri ini gambar proyeksi vektorial yang dia dibuat dalam dimensi paralel. Sehingga kalau kita perhatikan, ini garisnya sejajar semuanya. Gitu. Dia mengikuti orientasi sudut tertentu. Ya, terdapat garis koordinatnya. Dan ini terukur. Berbeda dengan gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah proyeksi perspektif. Ya, proyeksi perspektif lebih menekankan ke realitas optiknya. Sehingga objek yang kita lihat secara perspektif itu persis sama dengan yang dilihat oleh kita, mata manusia. Ya, itu bedanya. Kalau yang paralel, dia sangat terukur. Ya, dengan skala tertentu, dia bisa diletakkan dimensi. Dan dia tepat. Ya, kalau sisi sini kita berikan ukuran 10 cm, dia akan 10 cm. Ya, tepat diukur skalatis. Tapi kalau perspektif, di sisi ini ukurannya 10 cm, di gambar perspektif, itu belum tentu 10 cm. Terjadi pengecilan. Ya, makanya semua garis perspektif dia menuju ke satu titik hilang. Ya, biasanya begitu karakteristiknya. Baik. Nah, ini gambar apa? Perspektif. Pernah melihat yang seperti ini? Pernah. Ya, nanti kalian di tingkat 3, ya, tingkat 4 sudah bisa memproduksi gambar seperti ini. Ini adalah gambar bangunan yang disajikan dengan prinsip perspektif. Kelihatan nyata nggak? Terlihat Ya, nyata. kelihatan nyata, kelihatan seperti real, ya, kelihatan seperti aslinya. Kenapa? Karena tadi prinsip perspektifnya digunakan sehingga meskipun gambarnya hanya simulasi 3 dimensi secara visual, tapi seakan-akan bangunannya sudah jadi. Ya, kita sudah bisa melihat nanti jadinya seperti apa bangunan itu kalau dibuat oleh arsitek. Imersif, ya seperti aslinya. Kalau gambar ini dibuat dengan pictorial, tidak akan menarik. Ya, pictorial seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu digunakan untuk gambar kerja, ya bisa, atau gambar skematik dalam pengerjaan arsitekturnya. Nah, apa sih gambar perspektif? Jadi, gambar perspektif itu adalah sebuah teknik menggambar, ya teknik grafis, yang memfokuskan gambar itu secara nyata. Ya, gambar itu dibuat berdasarkan apa yang dilihat oleh manusia, tentu dengan aturan-aturan tertentu. Jadi seakan-akan memasukkan objek 3 dimensi yang kompleks gitu ya ke dalam kertas 2 dimensi. Supaya terlihat nyata, kita gunakan teknik perspektif. Oke, berikut adalah komponen-komponen atau elemen-elemen yang terdapat dalam gambar perspektif. Kalian bisa lihat ya di sini. Ada pengamat. Ya, atau nanti kalau kita menggambar perspektif, ini adalah kita. Gitu. Kita sedang melihat sebuah objek di sini. Objeknya yang sebesar ini apa ya? Kira-kira. Anggaplah lemari ya atau kulkas, ya betul. Kulkas sedang dilihat oleh pengamat di sini, di depannya. Nah, kalau kita menggambar perspektif, itu ada yang namanya bidang gambar. Ini bidang gambarnya. Objek yang tadi 3 dimensi itu, kan dilihat oleh pengamat. Itu diproyeksikan ke dalam bidang gambar menjadi 2 dimensi. Nah, hasil proyeksinya seperti ini. Gitu. Makanya ada garis proyeksi. Ya, yang nanti digambar perspektif itu akan menjadi garis perspektifnya, gitu. Kemudian ada ketinggian pandangan mata. Nah, ini menentukan ketinggian garis horizontal. Salah satu elemen penting dalam gambar perspektif, ya, yang biru nih. Kalian perhatikan, garis horizontal
itu setinggi mata kita. Jadi kalau sekarang saya berdiri, Anda semua duduk, garis horizontal mata saya lebih tinggi dari kalian. Gitu. Kalau saya sekarang misalnya ikut duduk, nah horizon saya akan turun selevel dengan mata kalian. Ya. Kemudian ada garis tanah di sini. Ya, tempat di mana objek tersebut diletakkan dan tempat di mana pengamat itu berpijak. Nah, sekarang dua teman kalian ini depan sedang berhadapan-hadapan. Ya, kalau manusia dewasa, kan kita sudah dewasa ya, tingginya kan kurang lebih sama. Nah, sehingga saat kita menggambar perspektif nanti, ya dalam kondisi berdiri, itu horizontal kita akan berada pada tinggi mata, gitu. Ya, jadi kalian bisa melihat tinggian siapa, Naufal atau Arifin? Tinggian Naufal. Ya. Kalau Naufal lebih tinggi berarti horizontalnya lebih tinggi, gitu. Ya, tapi kalau digambar perspektif gak masalah, kita bisa sama ratakan lah, gitu ya. Tapi kalau Naufal duduk, misalnya agak jongkok gitu, coba. Nah, matanya akan turun di sini posisinya, sehingga horizontalnya akan turun. Nah, nanti itu akan mempengaruhi hasil gambar perspektifnya. Ya, nah yang baik adalah saat horizontal itu berada pada mata normal, ya, yaitu setinggi orang yang berdiri. Gitu. Ya, boleh duduk lagi. Terima kasih. Ada yang tahu ini? Viewpoint? Apa itu? Apa yang kalian lihat di gambar ini? Ya, boleh. Jelaskan. Gimana posisinya? Ya, jadi kalau yang di situ tuh yang ada posisi normal, itu tuh posisi normal mata manusia. Terus yang paling atas itu ada posisi mata cacing, yang dimana itu tuh terlihat dari bawah gitu. Ya. Dan yang paling bawah itu ada posisi mata burung yang terlihat dari atas gitu. Oke, ya terima kasih. Ya betul ya. Jadi ini adalah beberapa kondisi viewpoint yang biasa digunakan dalam gambar perspektif. Tapi yang lebih umum adalah yang di tengah. Kenapa lebih umum yang di tengah? Karena yang di tengah ini adalah ketinggian mata normal. Ya, mata orang yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi kalau orang itu tingginya sekitar 160, maka objek yang terproyeksi secara perspektif adalah gambar yang di tengah ini. Jadi kelihatannya seperti seakan-akan kita ada di tempat itu. Gitu, paham ya? Paham. Tapi dalam kondisi tertentu ini bisa digunakan. Ya, mata cacing bisa digunakan, mata burung juga bisa digunakan. Nah, kemudian ada titik hilang. Ya, perspektif pasti membahas tentang titik hilang. Yang mau saya jelaskan adalah titik hilang ini ditentukan oleh bagaimana posisi pengamat terhadap objek. Gitu. Kalian perhatikan gambar yang merah. Kalau pengamat itu dia tegak lurus dengan objek seperti ini, ya, seperti kalian sekarang sedang berada di sebuah ruang kelas, menghadapnya kan orientasinya ke depan kelas. Ya, sehingga ruangan ini membentuk satu titik hilang. Betul nggak? Betul. Ya, garis-garis yang ada di plafon, yang ada di lantai, itu tertuju ke satu titik. Persis seperti ini, benar? Benar. Ya, karena kondisi kalian sekarang seperti ini. Ada juga yang dua titik hilang. Gimana sih kondisi dua titik hilang itu? Antara pengamat atau objeknya yang dia agak serong sedikit. Ya, kalau kalian sekarang hadapnya lurus, tadi ruangan jadi satu titik hilang, coba kalian agak serong sedikit ke samping. Melihat lurus ke sudut gitu ya. Apa yang terjadi? Akan ada kemiringan perspektif ke arah yang lain. Ya, tembok yang ini mengarah ke satu titik, tembok yang satunya mengarah ke satu titik yang lain. Begitu. Sama kayak kalian melihat meja yang ini, yang di depan. Ya, secara serong gitu ya. Pasti dia jadi dua titik hilang, betul ya? Betul. Gitu. Karena kondisinya seperti ini. Kalian menghadap sebuah objek yang miring atau yang serong. Ada lagi yang tiga titik hilang. Nah, gimana sih terjadinya tiga titik hilang itu? Kalau kita sudah melihat objek secara serong, miring, kemudian mata kita
menengadah atau menunduk gitu ya. Artinya melihat objek itu tidak sesuai dengan ketinggian horizontal kita, tapi kita agak menengadah gitu. Seperti kita melihat gedung tinggi, kan pasti begitu ya, atas. Nah, itu akan terjadi seperti ini. Ada titik ketiga di situ. Bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Jadi sama. Kalau kita ada di atas gedung, sekarang lantai 4 ya, kita melihat ke bawah, pasti ada titik hilang di bawah. Gitu. Paham ya sampai sini? Paham, Bapak. Sekarang ini, berapa titik hilang? Tak terhingga, Bapak. Nah, kalau kita lihat, orientasi bendanya itu beda-beda. Betul nggak? Tidak seperti kondisi-kondisi yang sebelumnya. Ada yang lurus dengan pengamat, ada yang miring, ya. Sehingga yang terjadi adalah, nah seperti ini. Ada berapa titik hilang dalam kumpulan-kumpulan objek ini? Iya, tergantung objeknya ya. Bisa sampai tak hingga kalau objeknya memang sangat banyak, kemudian orientasinya beda-beda gitu. Di sini ada ini yang hijau, ada yang orange, ada yang merah. Bisa sangat banyak gitu ya. Jadi apa? Titik hilang itu ditentukan oleh orientasi objek. Objek. Oke. Yang perlu kalian ingat adalah titik hilang itu tetap berada di mana? Di garis horizontal, betul. Ya, dia tidak akan keluar dari garis horizontal ini. Ya, makanya salah satu elemen paling penting dalam gambar perspektif adalah garis horizontal. Tidak boleh ketinggalan. Ya, karena dia tempat bertemunya garis-garis perspektif. Gitu. Angkat tangan yang setuju gambar sebelah kanan lebih baik daripada gambar sebelah kiri. Oke, tidak ada yang sebelah kiri. Arifin sendiri sebelah kiri ya. Ya nggak apa-apa, beda pendapat nggak apa-apa. Ya, kenapa gambar yang sebelah kanan itu lebih kelihatan nyaman di mata? Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena dia sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. Biasanya kalau kita baru mulai menggambar perspektif, kita diajarkan meletakkan dulu titik hilangnya ada di mana. Baru menggambar objek, gitu ya. Terutama dalam gambar manual. Tapi mata kita itu tidak seperti ini melihatnya. Kalau kita menentukan dulu titik hilang, biasanya gambar akan terdistorsi seperti ini. Ya, kalau misalnya ini bangunan rumah tinggal, kan kita tidak melihat rumah itu seperti ini ya. Terlalu dekat gitu. Kita biasanya melihatnya seperti ini. Lebih nyaman di mata, lebih imersif gitu, seperti kita ada di situ. Ya. Tapi gambar ini tidak ada titik hilangnya. Di mana titik hilangnya? Di luar. Iya, kalau ini kertas gambar, artinya titik hilangnya masih di luar ya. Jadi titik hilang itu tidak harus ditempatkan di dalam kertas, karena kemungkinan terjadi distorsinya tinggi. Gitu. Caranya gimana sih? Tadi ya, kita harus kembali ke horizon ini. Tempat di mana semua titik perspektif atau titik hilang itu ada dalam gambar perspektif. Ya, kalau kalian tidak pernah melihat garis horizontal, ya seperti apa sih garis horizontal itu? Kan maya ya, tidak pernah kelihatan oleh mata. Itu kalian bisa ke pantai, ke laut, lihat batas antara laut dengan langit. Nah, itu adalah garis horizontal yang bisa kita lihat. Ya, tapi kan agak jauh ya kalau harus main ke pantai dulu. Gitu. Kita bisa menentukan secara intuitif di mana garis horizontal itu berada. Ya, karena dalam gambar objek nanti itu penting, menentukan di mana sih posisi horizontal di dalam objek. Ya, itu kunci supaya gambar perspektif yang kita hasilkan nanti jadi bagus dan sesuai dengan pandangan mata. Saya ingin Anda menentukan di mana posisi garis horizontalnya. Kan ini perspektif ya, betul ya? Tapi tidak ada acuannya, tidak ada garis horizontalnya. Ya, tolong satu orang ke depan menggambar garis di mana posisi garis horizontalnya. Silakan, siapa yang mau? Ya, oke. Oke, terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Di mana garis horizontalnya? Setuju garis horizontal di sini? Setuju. Kenapa setuju di sini? Kenapa tidak di atas? Karena sesuai arah pandang.
Suara pandang, apalagi? Ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik? Kita lihat garis perspektifnya. Ya. Bangunan ini sederhana, bentuknya kotak. Ya, sangat kelihatan di mana garis perspektifnya. Nih, garis perspektifnya ada di sini. Nah, itu enggak? Menuju kemana sih dia? Menuju kemana? Ke titik hilang. Yang mana titik hilang itu berada pada garis horizontal, betul. Ya, jadi kita bisa lihat garis perspektifnya, kemudian kemana sih garis perspektif ini menuju? Oh, ke satu titik. Nah, disitulah posisi horizontalnya. Nah, kita lihat ini garis horizontalnya. Kalau kita menggambar bangunan ini di dalam kertas, akan seperti ini jadinya. Titik hilangnya berada pada luar kertas, gitu ya. Tidak bisa kita tentukan di dalam kertas. Akhirnya gambarnya tidak jadi imersif. Kurang lebih seperti ini kerangkanya nanti. Sekarang, kalau kita tidak menentukan dulu titik hilang, bagaimana caranya kita bisa menyajikan gambar perspektif atau menggambar perspektif dengan baik dan benar, gitu. Nah, saya punya triknya. Jadi nanti kalau kalian menggambar perspektif, itu buat dulu garis horizontal. Ya, ini wajib untuk membantu kalian bisa menentukan bagaimana garis perspektif itu terbentuk. Ya. Nah, dalam perspektif, ya, dua titik hilang, anggaplah dua titik hilang, ada yang namanya perspektif grid. Nah, kalau kita lihat perspektif grid ini, garis perspektif yang dekat dengan horizontal, itu dia akan cenderung lebih landai. Kalau dia menjauhi garis horizontal, dia akan curam, gitu ya. Semakin tinggi lagi, dia semakin curam lagi. Sampai akhirnya nanti tegak lurus, gitu. Kebayang ya, maksud perspektif grid ini. Nah, ini adalah pendekatan kita saat nanti menggambar objek sederhana secara perspektif. Tanpa bantuan titik hilang, tanpa bantuan penggaris. Gitu. Saya akan coba membuat objek sederhana dengan prinsip perspektif dua titik hilang, tapi tanpa menggunakan di mana titik hilangnya ditentukan, gitu ya. Kita hanya menggunakan prinsip atau konsep tadi perspektif grid. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan menentukan ketinggian objek tersebut. Jadi objeknya balok, gitu ya, kubus sederhana. Balok lah. Saya akan buat yang atasnya lebih tinggi. Gitu. Nah, dari ketinggian ini, kita tentukan garis perspektifnya. Kalau yang sebelah sini, kan ini akan diarahkan ke titik hilang ya. Tapi kita tidak tentukan di mana titik hilangnya. Caranya adalah tadi, sesuai dengan prinsip perspektif grid, kalau dia sangat jauh dari horizontal, itu garisnya biasanya lebih curam. Ya, itu saja yang diingat-ingat. Sehingga saya akan buat garis itu sangat curam. Tapi yang di bawah, karena dia cukup dekat, saya buat agak landai. Nah, gitu. Ketinggiannya sekian, misalnya. Sebelah sana juga sama. Ya, kalau dia masih sangat tinggi, itu bikin aja agak curam. Ini lebih panjang misalnya ya, bentuknya balok. Yang ini agak landai. Gitu. Kelihatan aneh nggak bentuknya? Enggak. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau aneh-aneh gitu, aneh Pak. Tapi rasanya sesuai dengan perspektif. Ya, setuju nggak? Setuju. Jadi prinsip itu diingat-ingat saat kita menggambar perspektif. Kenapa sih harus seperti itu? Karena gambar perspektif atau dalam sketsa ya, kita nanti sebagai arsitek menjelaskan dengan gambar, menjelaskan konsep atau menuangkan konsep ke dalam gambar 3 dimensi, itu harus cepat sketsanya. Ya, salah satu kelebihan sketsa adalah dia sangat cepat mentransfer gagasan dari kepala dituangkan ke dalam kertas. Lebih cepat dari komputer. Makanya
kemampuan menggambar perspektif itu sangat penting untuk kita calon arsitek, gitu ya. Ada yang mau coba menggambar seperti tadi? Gambarkan kubus atau balok, ya seperti tadi yang saya contohkan. Oke, pegang dulu. Iya, bagus nggak gambarnya? Bagus. Tadi yang bilang nggak bagus. Nah, sekarang tanpa perspektif grid. Tadi udah kebayang ya bentuk perspektif grid itu kayak gimana dimensinya. Nah, sekarang coba gambar objek yang sama, di sampingnya boleh. Gitu, tapi tanpa garis perspektif tadi. Yang ini aja. Yang ini dihapus. Karena dia dekat, jadi dia agak landai gitu. Nah, oke. Aman perspektifnya? Aman. Nggak kelihatan aneh ya? Tidak ada distorsi yang terlalu parah? Atau perspektifnya salah? Tidak. Benar ya? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Oh boleh. Mau sedikit bertanya Bapak, tadi yang terkait 3 titik hilang. Kan yang baru saya pahami itu titik hilang itu berada di garis horizontal. Ya. Kalau 3 titik hilang, artinya titik hilang yang ketiga tuh ada di luar garis horizontal berarti Pak. Berarti apakah menggambar garis horizontal yang baru atau bagaimana Pak? Iya, ada acuan titik hilang ketiga ya. Kalau tadi kita kembali ke, nah itu ada garis vertikal. Ya, ada vertikal, bukan horizontal. Karena mata kita dihadapkan ke salah satu sudut, atas atau bawah. Sehingga ada garis vertikal yang muncul di situ. Kalau kita melihat sebuah objek, misalnya ini adalah bangunan, ya kita akan tentukan satu garis vertikal. Dari mana garis vertikal itu muncul? Dari titik mata, kemudian ditarik lurus ke objek. Lalu vertikal itu akan muncul di objek. Ya, disitulah posisi titik hilang ketiga. Ya, kalau kita melihat ke atas, ya dia ada di atas. Kalau kita melihat ke bawah, vertikalnya atau titik hilangnya nanti ke bawah. Di situ. Dalam kegiatan menggambar aslinya, nanti akan seperti ini prosesnya. Kita mulai dari gambar garis horizontal, ya menentukan kemiringan perspektif, menentukan garis-garis sumbu utama, sampai ke detailing seperti ini. Gitu, nanti kita akan sampai sini. Ya, tapi untuk sekarang, tugasnya adalah menggambar objek sederhana. Ya, jadi nanti kalian di kertas A3, ya coba untuk menggambar objek-objek sederhana di sekitar kita. Ya, tidak perlu yang terlalu rumit, tidak perlu menggambar bangunan, tapi cari objek-objek sederhana seperti ini. Ada meja, ya kalian bisa gambar. Nanti ada lemari di sudut studio, kalian bisa gambar itu. Ada apa lagi? Ada kursi, boleh. Ya, ada nakas kecil, ada laci, silakan digambar. Ya, yang sederhana seperti itu. Menggunakan prinsip perspektif, tapi tanpa menggunakan alat bantu penggaris atau alat ukur lainnya. Ya, jadi pure freehand, mengandalkan kemampuan visual kalian saja. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan diingat-ingat prinsipnya. Tugas ini saya upload di LMS kita, nanti silakan dicek ya, tornya seperti apa, dikumpulkan minggu depan. Oke? Baik Bapak. Ya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi video pembelajaran dasar menggambar perspektif pada mata kuliah Studio Gambar Teknik Arsitektur sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.